Penting sih sebenarnya kayak begini-gini tuh. Buat saya tuh apaan sih gitu loh. Knowing. Yang dilakukan oleh R, bahwa fakta tersebut adalah tidak benar. Kita bisa tunjukkan bukti surat dari dokter yang dituduhkan melakukan KDRT itu sebetulnya hanya terjadi dia jatuh kepleset. Tunjukkan. Sebentar, Pak. Nih ya, saya ngelakuin KDRT ya. Saya buka satu bukti aja. Ini dari institusi kesehatan nih. Kalian bisa baca apa keterangan di sini? Silakan dilihat agak tinggi supaya kelihatan. Tulisannya kecil, tapi mungkin nanti bisa di shot. Ya nanti aja deh, nanti bukti-bukti karena banyak banget saya punya bukti-bukti. Oke. Apa? Kan ada berita yang sempat pegang gini. Iya. Ya oke. Jadi di sini beritanya itu kan dia mengaku melaporkan bahwa S itu dapat perlakuan KDRT. Sedangkan bahwa di sini itu adalah jatuh terpleset. Ini surat keterangan dari dokter IGD. Jadi apa yang dikatakan bahwa itu adalah tidak benar atau mengada-ngada, dalam hal ini dalam bahasa hukumnya itu memfitnah telah terjadi KDRT. Nanti ini adalah bahan yang untuk pada penyidik bahwa tidak ada terjadi KDRT. Kedua, tuduhan daripada foto ada biru-biru pada tangannya. Yang pertama saya tanya, saya berfoto mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sebelum saya kenal dengan Rizal. Misalkan suatu contoh kan. Kemudian saya bilang, setelah saya kenal dia, saya ada biru-biru ini. Itu kan bukan bukti. Karena kalau memang bukti dia merasa dipukul, dibanting, ditekuk, di apa segalanya, terjadi biru-biru, lembam dan segalanya, kan ada visium dokter. Tanggalnya harus tahu. Ini kan hanya menunjukkan foto, ini kaki saya biru misalkan gitu kan. Terus saya bilang karena dipukul, loh ini terjadinya padahal setahun 2 tahun yang lalu. Bahwa itu kan fitnah. Jadi tidak bisa serta-merta dengan menunjukkan foto, mengadu, mengatakan bahwa ini telah dianiaya. Bahwa itu tidak benar karena tidak ada visium dan tidak ada tanggalnya pada foto tersebut. Ketiga, tidak dinafkahin. Bahwa ada bukti-bukti transfer. Coba tunjukkan. Saya itu bilang sama Sarah, saya ini orang sederhana. Siap makan sepiring berdua pakai garam, nggak apa-apa kak. Yang penting aku cinta sama kakak. Oke. Ayo kita survive bareng-bareng, dan saya selama untuk pernikahan kemarin itu ya, saya itu sampai mengorbankan menyekolahkan rumah saya hanya untuk membahagiakan dan untuk ini pernikahan saya yang pertama kali. Banyak beberapa yang saya kasih secara pribadi, tapi saya untungnya juga apa? Saya banyak bukti transfer kepada beliau ini. Kasih lihat satu persatu gitu. Begini nih. Udah banyak banget deh, tebel nih pokoknya. Tunjukkan gini satu balik gitu. Supaya kelihatan lebih jelas gitu. Ya, pokoknya kurang lebih lah, ini tebel banget ya. Jadi yang penting satu, Sampai ada berita bahwa ya. R ini bukan orang yang berkelebihan, sehingga tentu tapi dia tetap tahu tanggung jawab bagi seorang suami bahwa dia harus memberikan sesuatu untuk nafkah, meskipun nafkah itu tidak besar, karena nilai misalkan ya contoh 1 juta mungkin bagi orang tertentu, aduh hanya untuk beli bakso aja lebih dari 1 juta. Tapi bagi orang yang uangnya sangat terbatas, 1 juta bisa untuk setengah bulan. Kan itu relatif ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh pada RI tersebut pada S itu jelas sudah memenuhi norma sebagai seorang rumah tangga. Tapi kalau misalkan S merasa bahwa itu tidak cukup, dia sendiri tahu kan bahwa R itu bukan
seperti lain-lain ya, mungkin ada selebritis yang dalam hal ini yang luar biasa hartanya. Ini R ini kan yang sangat sederhana lah, dia sampai harus pakai kendaraan umum, kan udah tahu hidupnya itu adalah sangat-sangat sederhana ya. Kemudian ada tuduhan katanya melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu dalam hukum itu tidak serta-merta saya bisa menuduh bahwa telah diperlakukan kekerasan seksual. Harus ada saksi ahli yang memeriksa apa yang dikategorikan kekerasan seksual. Kan contoh dalam hal ini, kita hidup dalam masyarakat demokrasi seperti ini. Seksual itu sudah bukan zaman dulu orang tua kita mungkin 2 generasi sebelumnya. Kini sekarang udah variatif kan. Ada namanya 69, ada namanya oral, ada namanya segala macam. Dan saya rasa semua orang itu kalau secara jujur lah, sadar, tahu itulah. Itu bukan suatu kekerasan, itu suatu variasi dalam hidup kan supaya lebih harmonis. Sehingga kalau menuduh kekerasan seksual, silakan secara prosedural. Suruhlah ahli untuk melakukan pemeriksaan apakah betul ini kategori kekerasan seksual atau tidak. Ya. Contohnya, ada berita yang saya baca, katanya ada pintu kenapa harus lewat jendela, kira-kira demikian, mohon maaf ya. Nah, tapi harus tahu pintu jendela itu adalah variasi. Kedua, S ini ternyata waktu ke dokter di Surabaya itu didiagnose itu mendapat suatu infeksi faktor X yang sangat bahaya, yang dimana pintunya nggak bisa dibuka, kan? Dia sendiri sadar bahwa dinyatakan sama dokter bahwa untuk 6 bulan sampai setahun supaya tidak untuk sementara puasa. Kan kira-kira begitu, itu saran dari dokter. Silakan dokter sebagai saksi. Tapi karena mungkin ketika itu S beretiket baik kan gitu, atau masih sayang sama R, kemudian oke lah kita pakai variasi lain. Kan tidak semata-mata harus demikian. Nah, saya Ya, menolak juga. dia sudah pernah menolak kan gitu kan, tapi akhirnya ya mungkin terjadi berapa sekali, 2 kali, saya nggak tahu lah kan kira-kira demikian. Tapi namun hal demikian harus kita lihat faktor utamanya, bahwa karena dia ada sakit harus puasa, kemudian dengan inisiatif yang bersangkutan sendiri yang mengajak R untuk melakukan sesuatu sehubungan suami istri. Terus kemudian ada yang mengatakan selalu pulang malam dengan mabuk. Kalau pulang malam mabuk ya, mungkin teman-teman di sini kan sudah terlalu banyak lah hubungannya sama artis-artis kan. Artis kan tahu sendiri jam tayangnya itu kadang syutingnya itu kan tidak menentu. Bisa-bisa 2 hari kagak pulang kan gitu kan. Nah, dia sudah tahu bahwa profesinya itu demikian. Jadi memang R juga mengakuin pernah pulang pagi kan gitu kan, tapi dalam hal ini karena kerjaan. Kalau soal mabuk, saya rasa Karena saya mata merah pakai kendaraan umum capek gitu kan ya, tidak di, kalau indikasi mabuk itu kan harus ada bukti saya sempoyongan, ini nggak ada karena saya kecapean, kecapean itu. jadi mabuk Gitu. dalam hal ini yang kita kategorikan mabuk, misalkan saya sudah minum alkohol sangat berkelebihan, kemudian saya udah telanjang buka baju lah misalkan kan, saya banting-banting meja, saya mukul orang, saya cari-cari orang, itu namanya mabuk kan gitu kan. Dan lagi R dalam hal ini kalau matanya merah terus kemudian capek sudah teler seperti orang sudah sempoyongan, itu kan tidak bisa serta-merta dituduh sebagai mabuk. Kecuali dalam hal keadaan mabuk, si R ini melakukan sesuatu, dia telanjang bulat keliling di jalan untuk lari gitu kan ya, itu dia mabuk lah, dia ada nggak beres gitu. Sehingga tuduhan-tuduhan demikian itu semua tidak benar. Jadi saya minta dalam hal ini supaya teman-teman media mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Kemudian saya kembalikan kepada media, kalau barangkali ada yang bertanya, silakan. Oke, sebelum itu nanti jadi aduh gimana ya, udah saya buka pertanyaannya dulu deh, silakan. Tapi Ya. sangat disayangkan nggak sih laporan soal kekerasan penyimpangan seksual ini diterima?
Karena kan itu belum terbukti pada. Begini, untuk memberikan laporan adalah hak setiap warga negara. Dan bagaimana SPKT itu menerima laporan, itu adalah hak daripada petugas piket untuk menilai dan meyakinin. Jadi, kami tidak pernah menyesal atau menyalahkan kenapa diterima. Itu tidak benar. Karena benar tidak benar itu kan relatif dari sudut kacamata siapa. Bagi saya tidak benar, bagi penyidik mungkin ada faktor-faktor tertentu yang dianggap benar. Nanti kita uji bahwa apakah itu benar atau tidak benar. Namun dalam hal ini saya hanya bisa membuka secara umum bahwa hubungan seksual itu bukan hanya serta-merta seperti konvensional. Zaman sekarang sudah bervariasi. Jadi janganlah kita sok suci, wah gua nggak pernah begini, bah udahlah jangan bohong lah. Ya kan, film sudah beredar di mana-mana, apapun cara itu ada. Dan lagi kalau dikatakan penyimpangan apa? Kan dalam hal ini supaya dibuktikan, jangan serta-merta. Apalagi ketika waktu di sidang perceraian di pengadilan agama, itu hakim tanya pada saksi A gitu kan, saya tidak sebutkan siapa. Apakah saudara saksi lihat? Enggak, saya diceritain. Nah, kalau Anda hanya diceritain, apakah Anda berkapasitas sebagai saksi? Ya kagak bisa kan dalam hal ini. Karena itu sudah dijawab, ada namanya notulen sidang. Kan itu catatan sidang yang mengatakan bahwa saksi mengatakan tidak tahu, taunya diceritain. Kan gitu. Kemudian juga ada dikatakan katanya punya uang dolar sekian, punya kos-kosan, ditanya tahu dari mana? Saya dikasih tahu sama ibu, kan gitu kan. Itu kan bukan bukti. Dan sekarang jangan lupa namanya harta gono gini, itulah harta yang timbul setelah pernikahan. Misalkan R ini dia dari orang tuanya atau dulu-dulunya punya simpenan kos-kosan 100 kamar misalkan gitu kan nggak ada urusannya sama S. Kan setelah dia nikah bulan apa? Januari ya? Bulan Februari 2022. Kemudian R bisa dapat rezeki punya kos-kosan 100 kamar, bohak dia nuntut. Iya. Nah, sehingga tuntutannya ini kan tidak wajar kan, mengatakan demikian, punya emas Sekian kilo. kamu lihat mas sekian kilo, enggak pak, diceritain nggak apa-apa sama ibu. Terus katanya punya dolar sekian banyak, saya pernah lihat dari dompet itu ada selembar dolar. Lah kalau punya selembar dolar $1 atau $100, apa berarti dia punya segebok? Kan gitu kan? Sehingga dalam hal ini tuntutannya atau saksi-saksi yang diajukan itu kan tidak relevan. Kan sebagai seorang itu kan harusnya relevan kan. Memang dia itu kok R ini konglomerat misalkan gitu kan. Ya harusnya dengan baik-baik dong. Kasihan dong aku kalau dicerain kan gini, minta nafkah, minta apa, itu mungkin beda ceritanya. Kalau ini kan secara memaksa. Yang saya kembalikan kepada ini, sebenarnya apa sih tujuannya S dan teman-temannya atau keluarganya sampai begini heboh? Tujuannya apa? Misalkan tujuannya, saya tahu R ini kaya, gua tuntut pokoknya lu bayar gua, kan gitu kan. Istilahnya R ini mohon izin kan, you nggak punya apa-apa kan gitu kan, mau diperes apa gitu loh. Kasarnya kan nggak punya apa-apa yang diperes. Kemudian mau supaya R ini masuk penjara, cukup nggak alas hukumnya untuk mempenjarakan? Kemudian kalau R masuk penjara, apa sih yang didapat oleh sekeluarganya S tersebut? Paling tuh merasa legowo atau merasa hero, aku bisa jatuhin dia, aku bisa itu. Karena sebelumnya dia sudah diancam berulang kali, keluarganya bisa sebagai saksi. Kalau berani ceraikan, gua kerjain habis deh, gua hancurin kamu. Saya rusak nama. Iya, kan begitu kira-kira lah jadinya. Oke? Bang Rizal, Silakan pertanyaan. sebelumnya memang sudah ada pengalamankah seorang S ini dengan mantan? Oke. Masa Jadi lalunya ya? masa lalunya iya. Jadi masa lalunya ini tadi secara intinya, dan saya tidak perlu ceritakan detailnya walaupun saya tahu detailnya. Jadi dia ini di masa lalunya dengan pernikahan dengan inisial W ini mendapatkan perlakuan KDRT, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Saya nggak tahu ya. Jadi pada saat saya menikah sama dia ini ada nggak tahu gimana kok
Wallahualam ya, ini wallahualam ya. Saya cuma merasa gitu kan. Mungkin dia punya traumanya. Jadi kayak bayang-bayangnya dia saya ini kayak mantannya bagaimana. Jadi apa-apa ditabrak. Nah, saya tipikal orang kalau terjadi konflik saya menghindar, Bapak. Iya. Saya menghindar. Saya bukannya cemen gitu kan. Saya jangan sampai kemasukan setan aja gitu loh. Bahaya kan. Jadi saya menghindar, saya pergi dan sudah 3 kali saya tinggalin. Yang pertama kali sudah terjadi tabayun, yang kedua kali saya tinggal di rumah orang tua saya dan dia akhirnya datang ke Jakarta. Ada bukti ini apa, tiketnya apa segala macam. Dia datang ke Jakarta, padahal pada saat itu saya bilang saya akan pulang ke Malang aja, ke Surabaya. Tapi dia datang sih. Yang ketiga kali itu saya tinggalin itu karena saya dituduhin macam-macam lah, apa segala macam seperti itu. Mas, jadi memang, ya. Mau dilanjut? Ya. Silakan. Bisa dijelasin tadi kan katanya jatuh ya. Ya. Itu jatuhnya itu karena apa gitu sampai akhirnya bisa dibilang. Yang keterangan dari dokter itu Iya. dia jatuh, Dia jatuhnya kepleset. kenapa? Kenapa waktu itu? Kenapa dia bisa sampai akhirnya bilang itu adalah KDRT dari Mas? Ya, silakan tanya ke dianya aja. Enggak, maksudnya Mbak Hmm. ini nanya, ketika masuk ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit untuk berobat, Iya. itu kan sudah dijelaskan dia terpleset. Iya. Maksudnya Mbak ini tanya, plesetnya di mana? Kenapa Di kamar, terpleset? di kamar. Ah, Di kamar. di kamar Di tidur. kamar tidur. Bukan di kamar mandi atau Bukan. gimana? Oke. Pokoknya di kamar itu ada kamar mandi juga. Iya. Hmm. Terus waktu terpleset, maksudnya R bagaimana? Rizal Ya bagaimana? langsung refleks saya, langsung refleks. Menolong dia gitu. menolong. Gitu. Jadi dia kepleset jatuh Ya, begitu. baru keesokannya baru kita ke rumah sakit untuk diobatin. Jadi jatuhnya memang tidak sengaja gitu ya. Ya. Nggak sengaja kan, bukan Ya. jatuh. Kenapa? Apa dia sengaja jatuh atau kamu jatuhkan dia atau bagaimana? Ya kita mau ke pasar, habis itu dia buru-buru gitu kan. Buru-buru mau jalan gitu, Buru-buru mau kepleset. jalan, ya. Oh, oke. Tapi saat itu Bang Rizal kan juga pernah dipanggil sebagai terlapor ya dalam Ya. laporan beliau itu. Di situ Bang Rizal sempat melampirkan bukti surat dari dokter itu nggak kalau ternyata terpeleset atau gimana? Ini nanti pembuktian nanti akan saya bawa lagi. Pada saat itu saya sudah siapkan tapi Tidak ditunjukkan. tidak diminta. Gitu. Jadi waktu pemeriksaan pertama diundang waktu itu, bukan dipanggil, diundang, itu kan klarifikasi. Sehingga kemungkinan karena waktu itu belum dengan saya, mungkin pertimbangannya daripada saudara Rizal ini, bukti-bukti itu baru akan disampaikan kalau diminta. Jadi dia hanya menjelaskan Jadi kronologis kalau- secara singkat iya. saja, kira-kira demikian. Intinya kronologis lebih mendalam ini kan pasti akan membutuhkan banyak penelitian dan ahli-ahlinya ya. Jadi intinya seperti itu aja. Tapi Bang mungkin ini kan tadi Abang sendiri bilang kalau ini adalah aib dari keluarga Abang sendiri Iya. sampai akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan ini sendiri, apa alasannya? Hmm? Untuk mengungkapkan aib ini sendiri hari ini alasannya apa maksud Bang? Gini lah ya. Ingat gak teman-teman pada saat saya dipanggil pertama kali, saya kan bilang, itu masih ada tuh beritanya tuh. Saya berusaha untuk menjaga, menutup ini semuanya. Allah aja menutup aib kita. Saya masih pegang apa yang dikatakan Nabi kita, agar aib ditutup gitu kan. Tapi akhirnya yang berkembang apa? Saya sabar gitu loh. Berkembang begini terus, coba tadi saya bilang Serangannya bertubi-tubi kalau lah, buka di Bang. Google, isinya itu counter saya tuh, dan pada saat saya mengcounter secara normatif aja. Jadi apa yang disampaikan saya tutup bukti gitu kan, ayo silakan pembuktian. Dan ini hanya segelintir yang saya buka, teman-teman. Segelintir. Oke. Gitu. Sekarang mungkin ada pertanyaan lain sambung lainnya. Iya Bang, mungkin izin yang tadi yang soal lewat jendela tadi itu mungkin itu berarti apakah atas dasar kesepakatan bersama Iya. artinya dan atau sebelumnya udah pernah konsul juga ke dokter untuk variasi itu? Kesepakatan bersama. Ya. Ya. Jadi waktu itu jelaskan langsung deh, lebih baik. Oke, jadi dia ini agak ada bermasalah Karena sakit, karena ya. sakit, terus habis itu kan kesepakatan bersama. Sakitnya boleh Aduh jangan deh, ini sensitif ya teman-teman ya, karena ini harus akan ada Yang jelas pendalaman. ke dokter spesialis. Dan Ya, kata dokter fine. setelah yang diperiksa dinyatakan Tidak apa-apa. wajib puasa. Kan Spesialis gitu kandungan, kan. Pak. Iya, iya. spesialis. Jadi sebelumnya itu dan Harus kita puasa. kita sempat ke dokter yang pertama, kata dokter nggak ada masalah. Dan habis gitu juga sempat
dia mengajar dan saya udah nggak mau. Nah, apalagi ditambah yang terakhir adalah saya wajib puasa. Jadi wajib puasa itu atas saran daripada dokter. Nah, terus Oke. atas kesepakatan mereka carikan way out lainnya, kemudian terjadilah diajak demikian dan sebagainya. Ya, Itu dia adalah sempat- urusan sempat- berdua ya. itu Saya sempat juga ngajar dan tidak saya tahu sempat nggak menau mau, kan tapi gitu. dia sempat ngajar, tapi saya yang terakhir itu udah nggak mau. Dan sebenarnya juga kalau pendalaman seperti ini, mohon maaf sekali lagi ya, ini kan sensitif ya. Ini harus ada ahli dokter apa segala macam untuk membedahi ini semuanya, gitu kan. Gitu. Dan saya juga masih pegang nih obatnya nih, saya diobatin sama dokter. Dan ada juga obatnya si saudari S juga masih ada. Resep dokter juga masih ada. Ini cuma segelintir lah. Ya, silakan. Mungkin masih ada yang pertanyaan lainnya. Nah, Pil, nanya Pil lu. Jadi saya cuma mengharapkan kode etik jurnalis berimbang lah. Jadi dalam hal ini kenapa hari ini dibuka akan mengundang teman-teman, karena serangan bertubi-tubi. Kalau dibiarkan terus, yang tidak benar pun menjadi benar akhirnya. Kan jadi harus dalam hal ini di-counter. Counternya ini hanya singkat. Kita tidak menyebutkan sesuatu, tapi kita menyatakan tidak benar. Tidak benarnya kenapa? Kan? Sehingga dalam hal ini kalau misalkan merasa si siapa R ini banyak melakukan KDRT, penyimpangan dan sebagainya, kenapa waktu cerai kok bertahan sesuai tidak cerai? Kan tidak logis kan ya? Kalau Mbak mau diperlakukan nggak bener kan, kalau belum Mbak yang ngajukan cerai dong, bukan dia suruh cerai kagak mau kan, kayak kasar gitu kan. Itu simpel aja, dinilai sendirilah. Contohnya seperti Kira-kira waktu di kesana. pengadilan ditanya KDRT mana visumnya, nggak ada gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal hasil akhir itu tinggal kesimpulan dan putusan di bulan Februari itu. Tiba-tiba mencuatlah ini semuanya. Padahal kan waktu saya proses apa segala macam kan nggak kedengeran kan, silent semuanya. Dan waktu di mediasi, untungnya pada saat mediasi saya rekam juga Bapak. Rekam. Walaupun rekam semua, walaupun hasilnya deadlock. Kalau kalian, saya boleh satu sedikit rekaman aja mau dengar Ya, karakter silakan. aslinya. Coba Evat dijalankan rekamannya. Buktikan aja. Foto apa? Jadi mungkin teman-teman selama ini lihat ya. Di menit kelima tuh. Panjang sih. Pegang berat namanya kok. Apa? Apakah berhak seorang istri meninggikan suaranya? Dan kakak pernah cerita sama Sarah kalau sendiri di rumah itu orang ini kalau Ini soalnya di pernikahan di gedung, konflik di gedung itu. Sampai saya dituduh ada hubungan dengan WO saya itu. Silahkan semuanya diselesaikan lewat musyawarah. Saya udah nggak usah rame. Aku bilang ada ngomongin. Serah biasa. Ya udah santai aja sama. Ya, kalau kakak kayak gini berarti ada hubungan. Kenapa kamu angkat? Kenapa kamu? Sumpah pocong berani. Saya sempat ajak dia. Sumpah pocong berani. Kan Sarah nggak. Kamu kan menuduh kan? Iya. Menuduh. Iya. Sumpah pocong berani. Ya apa? Sumpah pocong berani. Besok aku hubungi besok subuh, aku selalu subuh di masjid. Aku minta sama kepala masjid untuk kita bikin sumpah pocong. Ya, berani. Berani. Mau apa? Loh ya udah, kalau aku memang ada hubungan dan aku pernah ada apa-apa sama si Yani Mona, ya, dan sampai mati, arwahku nggak diterima aku jadi pocong. Gitu juga sebaliknya. Gak usah semua pocong deh, sama Al-Quran aja deh. Kenapa kamu minta maaf? Padahal kakak nggak tahu permasalahannya. Katanya nggak tahu. Saya minta maaf atas keluarga semuanya. Nggak aku atas tidak keluarga suka besarnya Amuti. Ya biar meredamkan semuanya. Ini kan konferensi. Saya bikin konferensi pers untuk ketahuan maaf. Kamu sudah tahu kayak gini kenyataannya. Kenyataannya apa? Emang kamu ada bukti kenyataannya? Ada saksi dua kok.
Ya udah buktikan aja nanti di persidangan. Awas ya kalau sampai Sarah benar ya sama Buktikan di keluarganya. persidangan. Minta maaf sama keluarganya kakak juga. Buktikan di Minta persidangan. maaf juga. Sarah dulu. Oke. Ya, yang hak-hak. Yang benar-benar. Ya udah, kamu duduk-duduk ada hubungan apa Jangan gimana? yang gombal. Ya udah semua pocong aja nggak berani. Sarah gak urusan itu ya. Sarah gak urusan. Ya kamu nuduh aku ada hubungan apa segala Jelas, macam. itu kan dibelain terus. Nggak dibelain, bukan belain kayak kenapa? Iya, dibelain sudah jelas-jelas. Kayak kasus kemarin itu kan vendor-vendor mau cabut semua, emang nggak berantakan apa acara seperti itu? Yang di rumah sakit itu yang dicabut. Oh, iya, iya. Kita dalam penting ada kata-kata, oh kita udah cerai aja dari sini. Ini ada. Ada. Iya, sama santai aja bu. Sarah cabut. Kalau nggak cerai kita orang selesai. Tuh. Mulai terbuka ya teman-teman ya. Aku nggak main-main. Jain-jain kayak gini. Wes. Yo dijain-jain lah. Ya buktikan Ini dulu dong. semua milik kakak. Gak ada urusan sama Sarah. Ya nggak usah rebut-rebut yang kasar gitu kayak Aku ambil remote. rebut. Sarah ngambil kok. Ngambil apa ya? Saya ngambil kayak gitu. CCTV nyala ya. Ini kalau bisa sekarang Sarah cabut. Kalau nggak cerai kita orang selesai. Gak ada yang CCTV di dalam kamar. Mau apa kakak? Mau apa kakak? Kamar dengan CCTV mau apa? Mau apa? Mau apa? Udah cukup ya? CCTV semua itu Panjang mau sini. CCTV. Ini online dengan ibunya. Jadi apa-apa harus online dengan orang tuanya. Kalau kamu mau pulang aku nggak mau tanggung jawab loh. Jadi apa-apa? Orang kaya kan ngomongnya kayak gitu. Nggak usah. Bukan ini akan dari autoimunnya kamu tuh naik turun. Nggak ngerti kakak ini. Nggak ngerti penyakitnya Sarah. Ini udah datang. Ya, ngerti Udah lah. lari mau cabutin info. Iya. Iya ntar malah. Ntar jatuh di jalan. Apa Suster aja kan maksud bapak kayak gitu. Jawab aja. Jangan. Nggak bisa. Saya mau bertanggung jawab. Di sini sama suami saya. Coba aja sudah. Bukan gitu. Bukan gitu masalahnya. Bapaknya sama Ini arahan dokter tadi juga autoimun apa segala macam ada. Kamu mau arah dokter tadi saya suruh psikiater jangan. Oke, bentar lagi dokter Yani datang. Saya bilang gini, udah deh saya yang gila deh, yuk kita ke psikiater bareng-bareng deh. Gue yang gila deh, kamu yang sehat. Ya gitu. Kamu yang bener, saya salah. Selalu segitunya saya. Kayak gini gimana? Kamu itu istriku, seharusnya kamu itu samina watok namaku. Kalau kayak begini ngambil tindakan sendiri, kamu mau ngambil tindakan sendiri. Oke, kalau kamu mau ngambil tindakan sendiri, bikin surat pernyataan. Saya akan bertanggung jawab terhadap diri saya. Saya ini suami kamu. Ya, aku ke psikiater nanti. Ini udah gak tenang. Kita sebelumnya teriak-teriak. Dokter Yani mana? Ini saya harus ke dokter Yani seperti tadi yang saya cerita itu. Ketemu dokter baru ya, dokter Yani ketemu sama saya. Telepon dengan ibunya, baru dia bisa tenang. Nah, jadi kalau semua apa-apanya lewat orang tuanya. Sebagai suaminya tanggung jawab kan? Saya sebagai suaminya tanggung jawab. Setiap hari kakak juga di. Oke, cukup. Jadi saya kan orang periset ya. Karena gini, saya kan harus tidak tahu karakter aslinya. Beda dengan pacaran. Istri, hak saya berhak untuk mengetahui dan saya harus punya bukti bagaimana karakter istri saya ini untuk menjadi bahan evaluasi terhadap diri saya gitu. Ini sebenarnya tadinya untuk bahan evaluasi, untuk pembelajaran saya, bukan untuk saya buka ke halayak ramai seperti ini gitu kan. Tapi selama ini apa? Mungkin teman-teman ngelihatnya kan suaranya pelan gitu. Santun gitu ya. Pelan, bukan pelan. Apakah? Bang, jadi saya bilang Sarah punya kepribadian ganda. Saya tidak bisa mengendalikan saya itu, biarkan nanti keputusan ahlinya, nanti dokternya. sana. Seharusnya dalam hal ini ya silakan. Tahu kan ya? Saya produksi ikan itu 1 bulan itu bisa sampai 500 kilo, bisa sampai 1 ton. Ini produksinya nih ikan ini. Pengen lihat dia kerja. Kulkas saya itu ada 3. Nah, penting sih sebenarnya kayak begini-gini tuh. Buat saya itu apaan sih gitu loh. Knowing. Dia lagi produksi nih. Saya punya dapur makanan. Staf saya itu 5 orang. Minim-minim sebulan itu bisa 300 kilo, 400 kilo. Saya pernah sampai 1 ton sebulan ngerjain produksi. Kalau ada berita ini, maaf ya, mana? Sebentar, maaf. Sebentar Bapak, izin. Dituding hanya memberi 1 kilogram daging. Jadi kalau gitu 1 hari
Itu cuma 30 gram, jadi sekali makan satu kali makan cuma 10 gram. Aduh, udah deh. Saya lebih baik untuk kerjaan saya membuat penelitian di disertasi saya yang lebih fokus. Cuman kan kayak begini nih kan berita-berita yang apa ya gitu loh. Yang statement itu tentunya kan ada berita ini kan ada dari ada sumbernya kan gitu loh. Ini akan dilaporkan kembali nanti. Oh, nanti kita akan atur dulu bagaimana konstruksi hukumnya. Jadi yang sudah jalan kan biar jalan aja kan. Jadi kita hanya mengawal sejauh mana laporan tersebut dikembangkan. Yang bisa dilakukan ini adalah menjelaskan melalui teman-teman media bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar.